Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Panda. Halo, good morning, good afternoon, good evening. Silakan dipilih sendiri ya, mana yang paling good. Kembali lagi di channel Panda Enchan. Bersama saya, Panda. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu gangguan bahasa yang akan dipandu oleh Enchan. Sebelum pembahasan kita mulai, jangan lupa klik like dan beri komentar yang mendukung serta share ya. Oh iya, jangan lupa klik subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Nah, sekarang kita simak yuk pembahasannya. Silahkan Enchan. Terima kasih Panda sudah memberi waktu untuk Enchan berceloteh tentang apa itu gangguan bahasa. Jadi, gangguan bahasa secara umum didefinisikan sebagai penyimpangan dalam pemahaman dan atau penggunaan bahasa lisan dan bahasa tulis. Dari pengertian tadi, maka gangguan bahasa diklasifikasikan menjadi gangguan bahasa lisan dan gangguan bahasa tulis. Apa ya gangguan bahasa lisan itu? Ini merupakan sebuah kondisi di mana ditemukannya kemampuan mendengarkan, dan berbicara berada secara signifikan di bawah rata-rata. Gangguan bahasa lisan terkait dengan permasalahan bahasa reseptif dan bahasa ekspresif. Anak-anak dengan gangguan bahasa reseptif memiliki kesulitan dalam memahami apa yang dikatakan kepada mereka. Sementara anak-anak dengan gangguan bahasa ekspresif mengalami kesulitan dalam menyampaikan atau mengungkapkan informasi dalam bentuk bicara maupun tulisan. Nah, gangguan bahasa lisan dapat terjadi dalam bentuk primer, bentuk sekunder, dan perolehan. Untuk bentuk primer yang dimaksud adalah tidak disertai dengan kecacatan intelektual, keterlambatan perkembangan global atau GDD, gangguan pendengaran, atau gangguan sensorik lainnya, disfungsi motorik atau gangguan mental, atau kondisi medis lainnya. Ini dianggap sebagai gangguan bahasa tertentu atau bisa disebut specific language impairment atau development language disorder. Dan untuk bentuk sekundernya terdapat gangguan seperti gangguan spektrum autis atau ASD, cacat intelektual, cacat perkembangan, attention deficit hyperactive disorder atau ADHD, cedera otak traumatis atau TBI, gangguan psikologis atau emosional, gangguan pendengaran, dan masih banyak lagi. Dan untuk bentuk perolehannya, ini merujuk ke kondisi accurate apasia. Dan untuk bahasa tulis merupakan sebuah kondisi di mana ditemukannya kemampuan membaca dan menulis berada secara signifikan di bawah rata-rata. Gangguan ini pada akhirnya mengganggu performa akademis. Gangguan membaca dan menulis dapat terjadi jika 1 atau lebih dari 5 unit bahasa terganggu. Apa aja ya 5 unit bahasa itu? 5 unit bahasa itu terdiri dari fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Nah, untuk fonologi ini mempelajari tentang bunyinya. Kalau morfologi mempelajari tentang pembentukan kata. Nah, sintaksis mempelajari tentang pembentukan kalimat. Semantik sendiri mempelajari tentang arti atau makna. Dan untuk pragmatik mempelajari tentang penggunaan bahasa dalam berkomunikasi. Jadi cara kita untuk mengungkapkan itu. Ada gangguan membaca jika unit yang terganggu adalah non-phonological. Nah, non-phonological tadi terdiri dari apa aja nih? Non-phonological terdiri dari morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Maka anak akan dapat membaca, namun
dipastikan tidak memahami apa yang dibaca. Sebab prasyarat berkembangnya kemampuan pemahaman membaca adalah di unit ini. Sebaliknya, jika unit fonologikal terganggu, anak akan sulit untuk belajar membaca, namun modalitas atau prasyarat pemahaman membacanya baik. Pada gangguan menulis, jika yang terganggu adalah unit non-fonologikal yang terdiri dari morfologi, sintaks, semantik, dan pragmatik tadi, maka anak akan dapat menulis, namun dipastikan tidak dapat secara efisien merencanakan apa yang akan ditulis atau mengembangkan gagasan. Sulit memprioritaskan penempatan kata, sulit mengorganisir kata hingga menjadi suatu kalimat, sulit mengintegrasikan kalimat satu dengan yang lain untuk menghasilkan teks atau narasi, dan kurangnya kemampuan untuk mereview dan merevisi tulisan, sehingga membuat orang lain sulit untuk make an inference atau make a prediction sebuah tulisan yang dibuat. Sebaliknya, jika unit fonologikal yang terganggu, anak akan sulit untuk belajar spelling dan tulisannya seringkali tidak akurat. Namun, modalitas dan prasyarat written expression berkembang dengan baik. Gangguan bahasa tulis dapat terjadi dalam bentuk primer dan sekunder. Seperti gangguan bahasa lisan tadi ya. Jadi gangguan bahasa tulis ini dibagi menjadi dua, yaitu gangguan bahasa primer dan gangguan bahasa sekunder. Dalam bentuk primer dan dalam bentuk sekunder. Maaf ya, aku tuh lagi gak fokus ini. Nah, gangguan bahasa tulis dikatakan terjadi secara primer ketika tidak disertai atau bukan merupakan bagian dari kondisi lain seperti gangguan spektrum autis, Down syndrome, keterlambatan intelektual disability, itulah pokoknya, hearing impairment atau gangguan pendengaran, traumatic brain injury atau cedera otak, sensory motoric disorder, dan masih banyak lagi. Gangguan bahasa tulis yang terjadi secara primer dikenal dengan diagnosis specific learning disorder. Gangguan bahasa tulis sekunder merupakan gangguan yang menjadi bagian dari kondisi lain seperti gangguan spektrum autis, Down syndrome, intellectual disability, hearing impairment atau gangguan pendengaran, traumatic brain injury atau cedera otak traumatis, dan sensory motoric disorder, dan lain-lain. Untuk tanda dan gejala gangguan bahasa lisan, ini ada reseptif dan ekspresif. Kita bahas dulu yuk yang bagian reseptifnya. Pertama, anak tidak mendengarkan ketika mereka diajak bicara, dia cuek aja gitu. Terus yang kedua, tampak kurang tertarik ketika dibacakan buku cerita. Yang ketiga, kesulitan memahami arti kata dan kalimat. Jadi, pemahaman kata dan kalimatnya masih kurang nih. Terus yang keempat, kesulitan mengingat semua kata dalam sebuah kalimat untuk memahami apa yang telah dikatakan. Jadi, anak dengan gangguan bahasa lisan itu kesulitan mengingat kata-kata yang sudah kita ungkapkan. Yang kelima, ketidakmampuan untuk memahami kalimat yang rumit. Terakhir, anak tidak mampu untuk mengikuti instruksi lisan, terutama jika instruksinya panjang atau rumit. Jadi anak dengan gangguan bahasa lisan ini kurang paham bila dimintai bantuan atau kita beri instruksi-instruksi lain dengan kalimat yang panjang, apalagi kalimat itu rumit. Lalu, untuk di bagian ekspresifnya, yang pertama, kesulitan dalam menyatukan kata-kata dan kalimat untuk mengekspresikan pikiran dan ide. Yang kedua, kesulitan dalam mengingat kata-kata. Yang ketiga, kesulitan dalam menggunakan bahasa secara tepat dalam berbagai pengaturan dengan orang yang berbeda. Misalnya di rumah, di sekolah,
dengan orang tua dan guru. Nah, di sini anak merasa bingung menggunakan bahasa yang seperti apa ya ketika dia harus berbicara dengan orang tuanya, atau dengan gurunya, atau dengan teman-temannya, gitu. Terus selanjutnya, menggunakan kata-kata dan kalimat yang jauh lebih sedikit daripada anak-anak pada usia yang sama. Yang kelima, menggunakan konstruksi kalimat yang lebih pendek dan lebih sederhana daripada anak-anak pada usia yang sama. Jadi, anak dengan gangguan bahasa lisan ini kalau berbicara hanya sepatah dua patah kata aja. Terus selanjutnya, memiliki kosakata yang terbatas dan lebih mendasar daripada anak-anak pada usia yang sama. Yang ketujuh, sering mengalami kesulitan menemukan kata yang tepat. Yang kedelapan, menggunakan kosakata yang tidak spesifik seperti ini atau benda. Jadi anak itu kalau minta sesuatu hanya bilang ini mam, ini. Bukan menyebut nama bendanya, seumpama mam susu gitu. Dia cuman mam ini gitu. Terus selanjutnya menggunakan kata-kata yang salah dalam kalimat atau membingungkan makna dalam kalimat. Jadi kata-katanya itu maknanya jadi kacau gitu dan membingungkan. Lalu selanjutnya mengandalkan frasa standar dan konten terbatas dalam berbicara. Terus terdengar ragu-ragu ketika mencoba berkomunikasi. Selanjutnya mengulangi kata-kata pembicara. Berikutnya ada tidak dapat memulai atau mengadakan percakapan. Jadi dia bingung di situ mau bicara apa dulu ya gitu. Terus yang terakhir, mengalami kesulitan dengan pekerjaan lisan dan tertulis dan tugas sekolah. Nah, selanjutnya ini ada tanda dan gejala gangguan bahasa tulis. Ini juga dibagi dua menjadi dua, yaitu membaca dan menulis. Nah, kita ke bagian membaca dulu yuk. Jadi, tanda gejala yang pertama, anak itu mengalami kesulitan menamai huruf cetak dari A hingga Z dan angka dari 1 hingga 10. Selanjutnya, tidak dapat menunjuk ke huruf tertentu pada halaman. Selanjutnya, menunjukkan minat terbatas pada narasi cerita. Yang keempat, memiliki kesulitan membaca dan menceritakan kembali sebuah cerita dengan urutan yang benar. Selanjutnya, tidak dapat menjelaskan bagian utama dari sebuah cerita. Misalnya, ide utama, karakter utama, suasananya gimana gitu kan. Terus selanjutnya, memiliki kesulitan memprediksi apa yang akan terjadi dalam sebuah cerita. Dia nggak bisa memprediksi. Kalau kita kan pasti sering nonton sinetron Indonesia nih ya. Nah, itu pasti udah tahu tuh endingnya gimana ya. Pasti gini. Biasalah gitu kan emak-emak. Lalu selanjutnya, memiliki kesulitan menggunakan petunjuk dari sebuah cerita untuk mengetahui arti kata-kata baru. Nah, berikutnya ada memiliki kesulitan mengajukan dan menjawab pertanyaan tentang teks informasi seperti teks expository, sastra non-fiksi, argumen, pokoknya cerita-cerita gitu. Dia diberi pertanyaan gitu, dia tuh belum bisa menjawab, masih bingung. Selanjutnya, memiliki kesulitan menyatakan gagasan utama dan detail pendukung dari teks informasi. Terus berikutnya, tidak menggunakan 1 hingga 3 huruf untuk mengeja kata. Selanjutnya, tidak dapat mengeja kata-kata umum dengan benar. Berikutnya, tidak dapat mengenali atau memperbaiki kesulitan pengejaan. Selanjutnya, memiliki kesulitan membuat kesimpulan berdasarkan informasi dalam teks. Berikutnya, memiliki kesulitan menjelaskan hubungan antara individu, peristiwa, ide, atau konsep dalam teks informasi.
Terus ini ada menunjukkan pemahaman yang buruk tentang kosakata. Nah, yang terakhir tidak menyadari kegagalan untuk memahami bacaan. Nah, kita geser yuk ke bagian menulis. Di bagian menulis ini, tanda dan gejala yang pertama adalah memiliki kesulitan membaca dan menulis. Terus, tidak menulis huruf besar dan kecil. Selanjutnya, tidak mencetak nama depan dan belakang. Tidak dapat menulis potongan pendek seperti cerita atau entry jurnal. Kesulitan terlibat dalam teks yang dikoordinasi. Selanjutnya ada menggunakan berbagai jenis kalimat terbatas, memiliki kesulitan merencanakan penulisan sendiri, memiliki kesulitan merevisi atau mengedit tulisannya sendiri, tidak memperhatikan pola suara dalam lagu, buku, tidak mengerti dari mana kata-kata mulai dan berhenti, tidak mengenali nama sendiri di media cetak. Jadi dia tuh belum bisa nulis namanya gitu. Terus selanjutnya, kurangnya kesadaran bahwa menggambar dan menulis itu berbeda. Lalu, menampilkan kesalahan sintaksis termasuk penghilangan kata kerja, preposisi, dan kata ganti. Terus ada tidak dapat menilai tata bahasa dalam teks tertulis. Selanjutnya, tidak dapat menulis untuk audiens yang berbeda atau dari sudut pandang yang berbeda. Lalu menunjukkan kesalahan tanda baca, kapitalisasi, dan pembentukan paragraf, misalnya tidak menunjukkan penggunaan tanda kutip. Selanjutnya, memiliki kesulitan merencanakan untuk menulis, misalnya meneliti suatu topik, membuat dan mengatur catatan. Yang terakhir, menggunakan strategi yang tidak tepat atau tidak efektif untuk merencanakan dan mengatur berbagai teks tertulis, misalnya narasi dan paparan. Apa ya penyebab dari gangguan bahasa ini? Nah, secara historis telah dikaitkan dengan sejumlah faktor penyebab eksternal dan internal. Faktor internalnya adalah faktor intrinsik pada anak. Mereka termasuk faktor genetik dan neurologis serta defisit bahasa lisan. Bisa juga terdapat paparan terbatas pada bahasa pendengaran di lingkungan mereka sehari-hari. Dan juga terdapat gangguan pada kemampuan perkembangan dan kemampuan kognitif anak. Untuk faktor eksternalnya adalah variabel lingkungan yang dapat memiliki dampak negatif pada perolehan bahasa anak. Bisa juga dikaitkan dengan gangguan perkembangan seperti autisme atau Down syndrome. Meskipun untuk beberapa anak, kesulitan dengan bahasa adalah satu-satunya masalah perkembangan yang mereka alami. Dalam kasus lain, gangguan bahasa reseptif disebabkan oleh kerusakan otak, misalnya karena trauma, tumor, atau penyakit. Gangguan bahasa juga mungkin terkait dengan gangguan pendengaran, karena penurunan paparan bahasa. Bisa juga karena gangguan penglihatan, karena tidak adanya isyarat seperti ekspresi wajah dan gerakan. Dan bisa juga terdapat gangguan perhatian, karena kesulitan menghadiri sepenuhnya apa yang dikatakan. Apa ya solusi yang tepat untuk masalah ini? Jadi solusinya adalah penasaran kan? Nah, solusinya adalah ajak anak untuk berbicara, membaca, dan bermain ya bun. Lalu si mami yang cantik ini harus mendengarkan dan menanggapi apa yang dikatakan oleh anak Anda. Dan berbicara dengan anak dalam bahasa yang paling nyaman untuk digunakan ya mam. Lalu berbicara tentang apa yang mam lakukan saat itu kepada anak. Terus mam nanya deh, pilihan nanya ke anaknya apa yang dilakukan oleh sang anak gitu. Atau bisa juga mam nanyain aktivitas anak itu di siang hari. Kalau mam kerja kan mam nggak tahu aktivitas yang dilakukan anak itu. Lalu menggunakan banyak kata yang berbeda dengan anak, biar kata-kata anak itu juga bisa berkembang. Itu mam. Terus menggunakan kalimat yang lebih panjang seiring bertambahnya usia anak, biar anak juga bisa merangkai kalimatnya sendiri. Itu. Terus minta anak bermain dengan anak-anak lain, biar komunikasi anak itu juga berkembang. Karena kan kalau udah sama temennya, dia udah main-main gitu, asik-asik gitu. Terus mereka juga bisa ngobrol-ngobrol. Pokoknya ada teman main tuh bisa membuat perkembangan bahasanya semakin jos. Dan untuk
penanganan lebih lanjutnya bisa mendatangi terapis bicara terdekat ya Mam, agar diberikan program-program yang mendukung perkembangan bahasa anak jika memang anak Mam ini mengalami gangguan bahasa. Tetapi juga dibutuhkan kerjasama antara orang tua dan guru untuk melatih perkembangan bahasa anak ini. Anak didiagnosis memiliki masalah pada tulisan tangan, silakan konsultasikan ke terapis okupasi terdekat ya Mam untuk mengetahui program-program apa saja yang mendukung perkembangan anak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk referensi yang saya gunakan ada di kolom deskripsi ya. Jika memang berkenan, boleh kok untuk mempelajarinya. Jadi begitu ya, terima kasih sudah mengikuti penjelasan yang saya berikan. Maaf jika ada kata yang kurang pantas atau ada kesalahan karena Chan masih belajar. waktu dan tempat saya kembalikan ke Panda. Silakan Panda. Begitulah video pembahasan tentang apa itu gangguan bahasa kali ini. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah setia mendengarkan tawatannya Encan ya. Terima kasih juga bagi pemirsa yang sudah klik like dan klik subscribe serta membunyikan tombol loncengnya. Oh iya, jika video ini bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kalian, jangan lupa share ya. Terus, kalau kalian ingin bertanya atau memberikan kritik dan saran kalian, boleh kok langsung klik di komentar, tulis komentar kalian. Dan jika itu berupa pertanyaan, maka akan dibahas pada sesi Q&A pada video berikutnya. Itu aja ya teman-teman. Sekian dari Panda yang imut-imut ini. Sampai jumpa lagi. Bye. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.